Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Alverian dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dengan judul Perkembangan Teknologi Informasi dalam Bisnis. Adapun submaterinya yaitu yang pertama, manfaat dari perkembangan IT dalam bidang bisnis. Yang kedua, peran teknologi informasi dalam perusahaan. Yang ketiga, dampak perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis di mana cakupan e-bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data yang bisa disebut dengan database, e-surat atau surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain, seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-bisnis ini. E-bisnis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Pada tahun pertama kali, brand elektronik ini dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web atau website. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis. Contoh e-commerce. Bukalapak. Bukalapak.com adalah e-commerce Indonesia yang dikenal kuat di niche sepeda. OLX. OLX adalah tempat untuk mencari barang baru atau bekas berkualitas seperti produk elektronik, otomotif, rumah, peralatan rumah tangga, aneka jasa, dan lowongan kerja. Lazada. Lazada merupakan bagian dari grup yang menjadi tujuan bisnis online nomor 1 di Asia Tenggara. Tokopedia.com. Tokopedia merupakan salah satu mall online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace. Shopee. Shopee adalah situs e-commerce yang berkantor pusat di Singapura. Peran teknologi dalam perusahaan. Yang pertama, fungsi operasional. Akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping, telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi. Unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah film infrastruktur. Yang kedua, fungsi monitoring and control. Mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Yang ketiga, fungsi planning and decision. Mengangkat teknologi informasi ke tataran yang paling strategis oleh karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pemimpin perusahaan yang dihadapkan pada realitas dan mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Yang keempat, fungsi communication. Secara prinsip, termasuk ke dalam
infrastruktur dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Fungsi yang kelima, fungsi interorganisasional, merupakan sebuah peran yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Dampak perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, dampak positif. Munculnya model bisnis baru yang bisa disebut dengan e-business dan e-commerce. Yang kedua, dampak positif yang kedua, banyaknya minat dari berbagai perusahaan untuk memperluas cakupan bisnisnya di dunia maya. Yang dampak positif yang ketiga, adanya kemudahan dalam memulai sebuah bisnis atau wirausaha dengan muncul forum-forum jual beli dan media pertemanan. Adapun dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang pertama, dengan mudah melakukan transaksi di internet dan memfasilitasi juga menyebabkan transaksi yang dilarang sebagai selundupan transaksi atau transaksi ilegal. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan cracking komunikasi menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang ketiga, cracking. Sekian hasil dari makalah saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.